Halo semuanya, perkenalkan nama saya, Susan Herawati. Di sini kita akan membahas riset mastery. Riset marketplace Shopee. Riset mastery dimulai dari memahami pasar, dan salah satu cara paling efektif adalah riset langsung di marketplace Shopee. Shopee adalah tempat berkumpulnya pembeli nyata, jadi data yang kita lihat adalah data permintaan sesungguhnya. Riset dilakukan dengan melihat produk yang banyak terjual, rating dan ulasan pembeli, serta rentang harga yang paling diminati. Dari riset ini, kita bisa tahu produk apa yang dibutuhkan pasar, masalah apa yang sering dikeluhkan pembeli, dan bagaimana kompetitor menawarkan solusinya. Dengan riset marketplace Shopee, kita tidak menebak-nebak pasar, tapi menjual berdasarkan data. Karena jualan yang kuat selalu dimulai dari riset yang tepat. Riset marketplace Tokopedia. Riset mastery dimulai dari membaca pasar, dan Tokopedia adalah salah satu sumber data terbaik. Tokopedia menampilkan aktivitas pembeli secara nyata, mulai dari jumlah terjual, rating, hingga ulasan. Dengan riset Tokopedia, kita bisa melihat produk yang paling dicari, harga yang paling diminati, dan alasan pembeli memilih satu toko dibanding yang lain. Ulasan pembeli memberi gambaran jelas tentang masalah dan kebutuhan pasar, yang bisa kita jadikan dasar untuk memperbaiki produk, penawaran, dan copywriting. Dengan riset marketplace Tokopedia, kita tidak sekadar ikut tren, tapi mengambil keputusan berdasarkan data. Riset marketplace Lazada. Riset marketplace Lazada adalah proses menganalisis produk, harga, dan perilaku pembeli di Lazada untuk menemukan peluang produk, strategi harga, dan cara bersaing yang tepat. Tujuan riset: 1. Mengetahui produk dengan potensi penjualan tinggi. 2. Melihat standar harga pasar. 3. Memahami kebutuhan dan keluhan pembeli. 4. Mengamati keunggulan kompetitor. Riset media sosial Facebook. Facebook adalah tempat orang bercerita, mengeluh, dan bertanya secara terbuka. Dari komentar, postingan, dan diskusi, kita bisa membaca kebutuhan pasar secara langsung. Dengan riset Facebook, kita dapat melihat konten yang paling banyak disukai, topik yang sering dibahas, serta masalah yang berulang muncul. Data ini sangat berguna untuk menentukan ide konten, copywriting iklan, dan penawaran yang lebih relevan dengan audiens. Karena strategi yang kuat selalu berangkat dari pemahaman audiens, bukan sekadar asumsi. Riset media sosial Instagram. Instagram adalah platform visual, tempat audiens mengekspresikan minat lewat like, komentar, dan share. Dengan riset Instagram, kita bisa melihat konten apa yang paling banyak menarik perhatian, caption yang memancing interaksi, serta topik yang sedang tren di niche tertentu. Dari komentar dan DM, kita bisa memahami kebutuhan dan masalah audiens secara langsung, yang kemudian bisa diubah menjadi ide konten, copywriting, dan penawaran. Riset Instagram membantu kita berbicara dengan bahasa audiens, bukan bahasa kita sendiri. Riset Google. Riset mastery yang paling jujur adalah riset Google. Karena Google mencerminkan apa yang benar-benar dibutuhkan orang. Apa yang diketik di Google adalah masalah, keinginan, dan solusi yang sedang mereka cari. Dengan riset Google, kita bisa melihat kata kunci yang sering muncul, pertanyaan yang berulang, dan tren pencarian yang sedang naik. Dari data ini, kita dapat menentukan topik konten yang relevan, menyusun copywriting yang tepat sasaran, dan menawarkan solusi sesuai kebutuhan pasar. Riset Google membantu kita memahami niat audiens, bukan sekadar minat. Kenapa harus riset? Riset bukan untuk orang yang ragu, tapi untuk orang yang ingin hasil lebih pasti. Tanpa riset, kita hanya menebak apa yang diinginkan pasar, dan menebak dalam bisnis itu mahal. Dengan riset, kita tahu apa yang sedang dicari orang, masalah apa yang ingin mereka selesaikan,
dan solusi seperti apa yang mereka butuhkan. Riset membuat strategi lebih terarah, konten lebih relevan, dan penawaran lebih tepat sasaran. Karena bisnis yang kuat tidak dibangun dari feeling, tapi dari pemahaman pasar. Itulah kenapa riset bukan pilihan, melainkan keharusan. Goal riset. Goal dari riset adalah mengurangi risiko dan meningkatkan peluang berhasil. Dengan riset, kita ingin tahu apa yang benar-benar dibutuhkan pasar, masalah apa yang sedang mereka alami, dan solusi apa yang paling relevan untuk ditawarkan. Riset juga membantu kita menentukan strategi yang tepat, baik dalam pembuatan produk, konten, maupun iklan. Tanpa goal yang jelas, riset hanya jadi kumpulan data. Dengan goal yang jelas, riset berubah menjadi dasar pengambilan keputusan. Karena tujuan utama riset bukan mencari data sebanyak-banyaknya, tapi menemukan arah yang benar. Riset dan kekuatan data. Riset memberi kita data, dan data memberi kita kekuatan. Tanpa data, keputusan hanya berdasarkan feeling. Dengan data, setiap langkah punya dasar yang jelas. Melalui riset, kita bisa melihat apa yang dicari pasar, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka mengambil keputusan. Data membantu kita membaca pola, menentukan arah, dan menyusun strategi yang lebih akurat. Dalam bisnis dan marketing, bukan yang paling berani yang menang, tapi yang paling memahami data. Karena data bukan sekadar angka, data adalah petunjuk arah. Terima kasih telah menonton.